Jadi setelah SNBT nanti kalian eligible, kalian bisa daftar di sini. Sudah disebutkan beberapa prestasi. Salah satunya adalah di kampus kita, di UIN Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sikap, welcome to Sarana Informasi Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada podcast kali ini saya tidak sendiri, ditemani dengan rekan saya yaitu Ai. Halo Ai. Hai. Iya, apa kabar Ai? Alhamdulillah baik dong. Oke, udah makan belum? Udah, syukur. Karena takut nanti lapar. Kenapa? Karena pembahasan kita pada podcast kali ini kayaknya cukup panjang juga. Wah, emang mau bahas apa Kak Sep? Bahas apa ya, teman-teman? Bahas apa, Kai? Kita sekarang mau bahas SNBP Kak Sep. Wow, jalur masuk SNBP. Iya. Betul banget. Nah, kebetulan kemarin di podcast sebelumnya kita sudah ngebahas tentang SNBP dan Sepan PTKIN. Nah, pada podcast kali ini kita akan ngebahas lebih dalam jalur SNBP dan dari Fakultas Sains. Wah, menarik begitu. banget ya Kak Sep pembahasan kali ini. Oke, nah kebetulan kita sudah bersama narasumber hari ini yaitu Pak Dekan dari Fakultas Sains dan didampingi oleh Ibu Sekretaris Prodi Biologi yang ada di Fakultas Sains. Langsung saja mungkin ya kita sapa. Halo Pak. Baik, alhamdulillah. Iya, Halo alhamdulillah. Lina. Dan bersama Ibu Lekta ya sebagai Sekretaris Prodi Biologi. Oke, halo Ibu, selamat datang. Selamat datang, terima kasih. Iya. Alhamdulillah bisa main lagi ke sini. Iya. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Hari Jumat yang sangat berkah sekarang. Masya Allah, Jumat Berkah. berkah. Betul. Iya. Ya. Tuh. Nah, langsung aja mungkin ya. Pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang jalur SNBP dan Fakultas Sains seperti itu. Dan saya dengar-dengar di Fakultas Sains sendiri ada jurusan yang baru gitu ya Pak, betul? Betul. Jurusan apa itu Pak? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Jadi kita bisa hadir di podcast ya. Ya. Sepertinya ini adalah merupakan bukan pertama, tapi kami senang sekali bisa berkunjung ke podcast kembali. Apalagi saya membawa tentu dengan Bu Ana Lekta ini. Sekilas berbicara tentang Fakultas Sains dan sekarang mungkin kita akan berganti ya. Dalam rangka menjelang penamaannya menjadi Fakultas Sains dan Teknologi. Saintek ya. Saintek, Kami ya, sudah Pak. menyelesaikan secara administratif, tinggal kita menunggu dari SK, Kementerian SK ya, Kemenpan. Baik, jadi kenapa menjadi filosofinya sekarang bertambah menjadi Saintek? Secara histori kita kan memang dibangun dari beberapa jurusan yang sifatnya sains ya. Itu ada fisika ya, kemudian kita biologi. Nah, kemudian ditambah sekarang prodinya kita bertambah menjadi matematik, kimia, kemudian dengan teknologinya adalah informatika. Nah, tentu ke depan perspektifnya kita akan terus berkembang karena dinamis ya, keilmuan kita akan terus. Dasar-dasar keilmuan misalkan dari kimia kita bisa berkembang menjadi farmasi, bisa berkembang menjadi kedokteran bahkan, atau mungkin dari informatika nanti bisa berkembang menjadi teknik ya, bisa menjadi teknik lingkungan atau teknik industri dan lain-lain. Karena kita di Banten ini kan dikelilingi oleh industri yang sifat manufaktur ya. Di daerah Cilegon, Bojonegara, Serang Barat, apalagi daerah Tangerang yang dikenal dengan sejuta industri kan dan lain-lain, maka kita harus siap. Nah, maka di Fakultas Sains kita ini secara historis sudah berkembang jauh lebih baik dengan peningkatan prodi baru. Saya sampaikan tadi ya, ada yang kimia. Nah, kimia ini memang spesifik, kita lebih ke keilmuan ya. Bukan di pendidikannya, kimia murni, tapi lebih menggali. Ini sebenarnya sangat terkait dengan keilmuan yang mendukung industri. Misal kita punya di Cilegon itu adalah industri berbasis polimer. Polimer itu kan misalkan ada Asahimas ya, kemudian yang canda asli dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya dibutuhkan SDM kita di situ, terutama kimia, untuk bisa menjadi seorang supervisor atau di bagian produksi dan lain-lain. Bahkan untuk bidang-bidang yang sifatnya di R&D ya, dan di risetnya. Nah, itu tentu saja saya juga punya background yang sama dari kimia ya. Jadi
saya juga pernah artinya punya cita-cita seandainya dulu pengen ke industri kimia ya, atau industri berbasis minyak ya, minyak bumi itu kan petrokimia, itu juga sama, bisa ke Timur Tengah dan lain-lain. Nah ini berbicara tentang sekarang kenapa harus ada jurusan kimia. Yang kedua jurusan matematik. Nah sekarang itu kan kita lekat dengan analisis data, kemudian juga perkembangan digital dan lain-lain, bahkan masuk sebenarnya matematik ke bagian keuangan ya, apa itu matematika keuangan dan lain-lain. Nah, sekarang itu jadi kita sangat luas sekali ya cakupan bisa, sehingga nanti alumni kita itu sebenarnya sangat bagus ya secara perspektif. Apalagi nanti jurusan informatika. Nah, informatika kan sudah kenal di zaman sekarang AI dan lain-lain, digitalisasi dan lain-lain. Saya pikir ini menjadi suatu keharusan bagi kita untuk menguasai ya, agar di informatika itu sebenarnya seperti dulu kan teknik informatika itu sama dengan ilmu komputer. Di nomenklaturnya itu garis miring ilmu komputer. Jadi sebenarnya kemampuan lulusan kita itu bisa bukan hanya sekedar coding ya, tapi artinya menguasai softwarenya, hardwarenya, mengembangkan mungkin aplikasi ke keuangan sampai sekarang digital dan lain-lain. Ini harapannya jadi UIN memang tidak hanya sekedar ini kan filosofi kita ada kenapa harus ada fakultas sains atau saintek itu adalah agar kita ini bisa mewarnai satu-satunya fakultas yang berbasis keilmuan umum. Iya. Nah, UIN-nya ini sudah lengkap sebenarnya, ya, karena kita sudah memiliki fakultas sains atau saintek, ya. Karena kalau basisnya keagamaan dan pendidikan itu sudah biasa, tetapi, UIN, tapi dengan adanya saintek justru menjadi hal yang memang menjadi pembeda atau distingsinya. Agar dari situ memang kita sudah di seluruh Indonesia ini hanya baru ada sekitar 15 fakultas saintek yang ada di lingkungan UIN dan ya, artinya di PT-KIN ya, hanya ada 48 kurang lebih. Tapi yang ada fakultas sains dan teknologi itu hanya ada baru 15. Salah satunya adalah di kampus kita di UIN Banten. Ya. Jadi dengan logika begitu dasar masyarakat kita sekarang masyarakat industri gitu ya. Ini sebenarnya sangat luar biasa. Artinya sangat mendukung sekali ya. Jadi nanti alumni kami sekarang juga yang biologi fisika itu juga sudah banyak yang berperan di bidang industri makanan ya. Kemudian di R&D kan, kemudian juga karena kita ini keunggulannya salah satunya Bu ya Ana ya, nanti dijelaskan oleh Bu Ana Lekta itu adalah kita ini sudah menjalin kerjasama magang dan riset dengan BRIN. Nah itu satu keunggulan. Jadi satu-satunya mohon maaf ini memang fakultas yang bisa afiliasi ya, risetnya, kemudian akseptabilitasnya, mobilitas keilmuan itu menyeluruh, bisa kemana-mana, bisa ke industri, bisa ke badan riset ya, badan penelitian dan lain seperti BRIN. Ini adalah fakultas sains atau saintek ini. Ya, luar biasa ya. Nah, ini memang alhamdulillah kita sudah dengan 5 ini, mungkin nanti orang kimia juga kalau sudah di semester 5 mereka akan ke BRIN. Ya, betul. Nah, kita ini bisa sampai mengirimkan sekitar hampir 50-an ya. Tahun ini malah hampir 80 orang. Secara keseluruhan kita sudah mengirimkan sekitar 140 orang. Bahkan di kalangan FST yang lain kita itu terbanyak mengirimkan ke BRIN. Ya. Nah, luar biasa ya. Hebat. Prestasi UIN dan itu dilaporkan bukan oleh kita tapi oleh kementerian. Karena mereka tercatat di kementerian di Diktis itu kan bahwa UIN FST Banten itu adalah yang terbanyak mengirimkan mahasiswanya untuk magang di BRIN. Keunggulan magang di BRIN satu, kita bisa mendapatkan beasiswa barista. Beasiswa barista itu berarti selama 1 tahun biaya UKT-nya di-cover oleh BRIN. Yang kedua, biaya risetnya itu juga diberikan bebas. Jadi biaya risetnya istilahnya diberikan beasiswa riset dari BRIN selama 1 tahun ya. Dan laporan skripsinya juga diberikan reward kalau sudah Scopus dan selesai dan lain-lain ya. Jadi covernya lumayan. Nah ini memang mohon izin ya, tidak ada di fakultas lain. Hanya di fakultas saintek ya. Jadi kita itu memang besar sekali ya akseptabilitasnya, jadi bisa kemana-mana. Jadi BRIN ini kami sudah beberapa bahkan setelah mereka lulus magang dan bahkan sudah alumni dari kami, ada beberapa yang diterima menjadi riset asisten riset RA ya di BRIN. Apa sih status RA itu? Status riset asisten itu adalah pegawai yang dibayar dan digaji memang oleh BRIN. Jadi sudah seperti periset biasa dan mereka masuk di dalam nama-namanya itu di pusat-pusat riset di BRIN. Misalkan kami punya namanya yang fisika itu Bu. Alma ya, Almaida yang pernah ke Swiss dan Prancis kan penelitiannya selama 3 bulan.
Dia sekarang itu di pusat riset kuantum ya di BRIN. Nah, itu sekarang menjadi bagian, jadi namanya tercantum Al-Maida SS itu Sarjana Sains itu menjadi salah satu periset yang membantu di BRIN. Dan sekarang sedang dibantu dengan beasiswa tuh S2-nya Degree by Research Iya, betul. untuk sampai dengan S2 dibiayai oleh BRIN. Nah, karena risetnya di BRIN. Dan biologi itu Dan sudah ada LPDP, ya. LPDP. Yang di biologi itu ada ya nanti Ada Pana. beberapa Yang sudah diterima di kuliah di IPB Degree itu by pun Research. degree by research. Artinya langkahnya itu luar biasa. Jadi sudah magang 6 bulan, riset dapat beasiswa misalkan barista sampai 1 tahun, lulus juga ditarik oleh BRIN, kemudian dikasih beasiswa lewat BRIN dengan DBR bisa S2. Hebat. Ya. Itu prestasi yang terbaik ya. Artinya di tahun itu. Tapi sebelumnya kan kami bahkan bisa menyekolahkan alumninya ke Thailand. Universitas apa itu? Chulabon Institute. Itu universitas terbaik ya untuk yang biologi di Thailand. Kami sekarang ini sedang 2 orang lagi mendaftar dan sudah kandidat. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lulus. Jadi kami tiap tahun wawancara itu bisa bisa mengirimkan alumni untuk S2 ya. Nah, ya. Nah, itu luar biasa. Ya, mungkin beberapa hal yang menjadi pusat-pusat keunggulan. Siap. Artinya dengan 5 prodi ini kami memang sekarang lebih beragam. Nah, secara keilmuan juga dosen-dosennya lebih beragam. Kolaborasi riset juga lebih luas. Ya, nanti mungkin akan ditambahkan dengan Bu Lekta ini. Beliau juga punya pengalaman riset di industri dan lain-lain. Ya, jadi ini angka menariknya bagi kita. Jadi kami mengajak ini sebagai sesuatu yang sangat atraktif ya. Iya. Sangat menarik. Kenapa Fakultas Sains atau Saintek UIN ini layak untuk menjadi pilihan ya, pilihan utama untuk bisa kuliah. Pertama, kita punya keunggulan. Yang namanya UIN itu kan relatif murah. Iya. Ya, relatif murah dibandingkan dengan yang lain. Iya. Betul nggak ya? Dengan perguruan tinggi negeri sekalipun ya, misalkan dengan tetangga kita itu kita tuh lebih murah ya. Jadi dan memang ini jadi, tapi kualitas jangan lupa ya, kami itu sudah memiliki fasilitas infrastruktur laboratorium ya. Kita sudah biologi apalagi ya, itu sudah lengkap. Ada alat-alat libot untuk yang fisika dari Jerman, alat PCR ya Bu untuk riset dan lain-lain. Kemarin kami juga mendapatkan bantuan dari kementerian. Nah, ini kan bantuannya luar biasa. Itu hanya ada 7 FST yang diberikan. Jadi termasuk FST atau sains di UIN ini mendapatkan bantuan kembali setiap tahun kita. Itu bisa membeli beberapa alat riset ya, yang biologi, yang kimia dan lain-lain. Itu sebesar 500 juta. Nah, itu kan, dan itu mohon maaf nih, tidak didapatkan untuk fakultas lain. Ya. Ini hanya di Fakultas Sains atau Saintek. Nah, memang secara kelembagaan dan pembinaan kita di Kementerian Agama, tetapi secara pembinaan memang kita bisa lebih luas. Karena di Kementerian Kemendikbudristek sekarang ya, nah, izin prodi dan lain-lain. Nah, itu mungkin sekilas saya agak panjang lebar ya, saking bersemangatnya ini. Iya, prolog dari Fakultas Sains gitu ya. Rasanya sudah banyak sekali ya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi informasi yang sangat informatif ya bagi semua. Ayo kita kuliah di Fakultas Sains atau Saintek kita dengan prodi dengan relatif yang murah, tetapi fasilitas kita sudah sangat bagus dengan alumni-alumni yang sudah bisa membuktikan ya. Beberapa alumni bahkan sekarang sudah bagus, ada yang S2 dan lain-lain. Artinya kita memang sudah menghasilkan alumni yang diterima oleh dalam tanda kutip ya pasar dan masyarakat. Nah, mungkin kira-kira begitu ini panjang lebar ya. Nah, betul sekali ya Bapak, dan saya setuju sekali dengan pendapat Bapak dari Fakultas Sains bahwasanya banyak sekali keunggulan dan itu tidak menutup kemungkinan untuk kita meskipun kampus yang notabene agama Islam gitu kan atau PTKIN tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa berkembang di sains dan teknologi begitu kan Bapak. Apalagi di era sekarang, era Society 5.0 yang mungkin teman-teman SMA di sini atau teman-teman yang sekarang kelas 12 masih bingung gitu kan dengan jurusan apa yang mereka akan ambil nantinya. Boleh sekali kita tawarkan jurusan yang ada di Fakultas Sains gitu kan, karena memang tidak tidak enyem-enyem gitu kan jurusannya yang wow banget gitu. Apalagi tadi sudah disebutkan beberapa prestasi ya di Fakultas Sains gitu. Nah, menyinggung dengan jurusan yang ada di Fakultas Sains gitu ya Bapak, atau Fakultas Sains dan Teknologi gitu. Nah, saya ingin bertanya, kalau misalkan jalur masuknya tuh apa aja gitu untuk masuk ke Fakultas Sains? Mungkin Bu Lekta silakan. Jadi jalur masuk ya ini hal yang sangat penting ya kita untuk sosialisasikan. Jadi di awal perpindahan saya kurang
agak lupa mungkin 2 periode lalu ya. Iya. Perpindahan. Jadi awalnya kan karena kita PTKIN, jadi kita melalui jalur SPAN. SPAN, UM ataupun Mandiri. PCMB Mandiri kalau untuk di UIN Banten. Di 2 tahun lalu pindah menjadi SNBP, SNBT, dan juga ada juga tetap Mandiri. Nah, kalau Mandiri ini lokal. Nah, ini yang harus diketahui oleh rekan-rekan semua. Jadi UIN paling jurusannya agama aja, ternyata enggak. Di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Serang yang kita kan tidak terlalu jauh ya kalau dari Jakarta, ataupun misalnya dari Jawa Tengah gitu juga sebenarnya kita reachable sih, bisa untuk paling tidak kita tidak misalnya di Lampung itu kan agak harus nyebrang. Sebenarnya posisi kita kalaupun dari Jakarta misalnya 80 km tapi waktu tempuhnya itu cepat karena kita kontraflow. Jadi sebenarnya banyak kelebihan dari lokasi yang pertama itu. Dan yang kedua jalur tadi, jadi rekan-rekan harus tahu bahwa UIN itu tidak hanya agama. Kita punya fakultas sains dan nanti mungkin akan berganti menjadi sains dan teknologi, dan ada yang tadi ada 5 ya, ada biologi, ada fisika, ada kimia, ada informatika dan juga matematika. Dan ini bisa kalian dapatkan melalui jalur SNBP terlebih dahulu ya. Jadi dari kalau misalnya kalian ada seleksi raport di sekolah, kalian bisa masuk melalui jalur SNBP. Nah, kalau misalnya kalian nanti kan eligibilitas nanti ditentukan ya oleh sekolah, mungkin nanti dibahas sendiri ya bagian timeline dan lain sebagainya. Jadi setelah SNBT nanti kalian eligible, kalian bisa daftar di sini. Nanti kami berapa persentasenya saya kurang lupa sih. Jadi ada persentasenya ya. Betul. Hampir 30% ya. SNBP berapa persen? Nanti kalau memang tidak lulus, kalian bisa mendaftar SNBT berbasis tes. Yang kalau tes UTBK ya bisa. Ya UTBK dulunya UTBK. Jadi berbasis tes ini kalian bisa mendaftar di manapun. Tapi masuknya dengan Kemendikbudristek tadi ya. Jadi tidak dengan PTKIN. Jadi kadang-kadang mereka informasinya tidak dapat, jadi mereka menunggu SPAN dan UM. Padahal ini kalau untuk FST kita nih jalurnya sudah beda. Itu sih yang perlu kita sounding, terutama untuk ya paling tidak daerah di sekitar sini, bahwa kita ada di sini dan jalurnya melalui SNBP, SNBT, dan kalau memang misalnya aduh saya nggak keterima nih, kita masih punya jalur PCMB Mandiri ya. PCMB Mandiri ini memang lokal, dilaksanakan oleh UIN Banten sendiri. Ini semua jurusan ya. Jadi itu baru mungkin kalian bisa informasinya langsung dari UIN gitu sih. Jadi memang itu yang harus diketahui, dan kelebihannya kalau rekan-rekan sekalian cari di Kota Serang ini ada beberapa sih ya kampus negeri. Mungkin saingan kita itu misalnya kita sebut Untirta. Nah, Untirta ini jurusannya memang ada kimia, biologi, tapi ke pendidikan. Jadi memang diferensiasi kita ini memang murni ya Pak. Jadi kadang ada anak-anak terutama untuk jurusan IPA ya, jadi jangan bingung. Aduh mau kuliah kadang kan nggak boleh jauh ya dari orang tua, harus nyari kosan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau yang masih deket-deket sini tuh masih bisa reachable lah buat anak-anak untuk kesini, gitu kan dan itu kelebihan kita adalah kita biologi murni, fisika murni, kimia murni, informatika juga, dan matematika juga matematika murni. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mungkin yang favorit kalau orang Jakarta tuh UIN Syarif ya terkenalnya. Jadi kalau UIN Banten nih mungkin jadi pilihan kedua, tapi semoga tahun berikutnya kita bisa mulai dikenal lah di masyarakat. Dan juga bukan cuma itu saja, jadi banyak seperti prestasi tadi, kita juga menang di Taiwan dan lain sebagainya. Jadi walaupun kita masih baru, kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk mahasiswa gitu sih. Jadi jalurnya yang tadi ya, harapannya jangan salah informasi, jadi jangan menunggu SNB, jadi jangan menunggu SPAN, jangan menunggu UM, kita melalui jalurnya SNBP dan SNBT. Gitu sih. Nah, karena memang kalau saya dulu ya Bu, saya pribadi dulu itu memang nungguin SPAN PTKIN dan UM PTKIN, betul banget itu. Dan kalau misalkan sudah tahu seperti ini bahwasanya di UIN itu ada jalur SNBP dan SNBT gitu kan, itu kenapa enggak gitu kan buat teman-teman kelas 12 sekarang yang ingin kuliah gitu, daftar di jalur SNBP. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, ada gak sih strategi tertentu buat kita masuk jalur SNBP biar keterima gitu, apalagi di UIN gitu? Kalau ini SNBP ya, jadi sebenarnya masing-masing sekolah
ini poinnya sebenarnya ada pada guru PDSS BP ya. Ya, guru BK ya atau guru BP ini memiliki peran penting ya. Wali kelas juga. Jadi biasanya anak-anak semua pasti akan mengalami kebingungan. Jadi kalau rekan-rekan semua bingung itu suatu hal yang wajar. Kalau nggak bingung malah aneh. Jadi ini orang entah jadi malah dipertanyakan ya, gitu kan ya, adalah hal yang lumrah ya. Jadi memang biasanya mereka akan berkonsultasi ke guru BK atau guru BP terkait dengan jurusan. Dan biasanya guru BK dan guru BP ini sudah memiliki anak-anak yang potensial. Dan biasanya yang potensial ini sudah ibaratnya bukan diatur sih, lebih kepada diarahkan untuk nanti kamu daftar SNBP ya. Jadi nilainya nanti biasanya jadi ada kriteria tertentu ya, kalau masuk perguruan tinggi mana, jurusan apa, grade-nya apa. Ya, dan mungkin memang harus diambil ya. Betul. Biasanya. Jadi menarik banget. Jadi kemarin saya dapat pesan dari rekan UGM, rekan kami kan kalau Saintek itu kan bergabungnya dengan rekan-rekan yang MIPA ya, Saintek seluruh Indonesia, UGM, ITB dan lain-lain. Ini artinya kalau bisa kita memang itu cara sosialisasi dan lain-lain itu harus masuk ke guru BP. Iya, betul Pak. Guru BK ya. Karena nanti mereka akan mengarahkan jurusannya apa dengan nilai rapot sekian, berarti misalkan masuknya kemana nih? Kami misalkan masuknya di jurusan apa, perguruan tinggi apa. Nah, mungkin ini juga jadi bahan sosialisasi bagi kita nih, Bu Analikta, bahwa sebenarnya ketika kita menyampaikan ke siswa kadang-kadang betul kata Bu Analikta tadi, menyampaikan segala sesuatunya kepada keputusan dari guru BP guru BK. Nah, baik itu memang coba. Nah, masuknya gitu. Jadi kita memang ke guru BK dan guru BP ya. Jadi memang harus menyampaikan karena guru BP itu yang akan mengarahkan mana perguruan tinggi. Nah, ini termasuk kita juga berarti ya. Jadi pendekatan persuasifnya bukan hanya ke siswa, tapi memang guru BP dan juga guru BK. Nah, ini kan jika misalkan ini salah satu yang dari kita ini kan teman kita ini kan juga calon guru BK kan. Oh iya. Iya, dia terseling kan. Iya, Pak. Iya. Lain kali kalau nanti pas jadi profesional psikolog atau kemudian di sekolah guru BP atau BK, arahkan ke Fakultas Sains. Iya, siap Bapak. Iya, mohon doanya aja Bapak. Jadi memang waktu ada kegiatan dari akademik, kami memang pernah mengundang beberapa guru BK, memang tujuannya untuk sosialisasi tadi. Memang sebenarnya salah satu key person lah ya yang bisa maksudnya ini untuk mahasiswa juga, untuk kami juga untuk siswanya kan pasti mereka akan meminta saran. Jadi jangan jauh-jauh lah, dekatilah gurunya gitu. Jadi supaya jadi jangan tiba-tiba saya tidak nggak tahu informasi. Jadi intinya sih kalau memang mau melalui SNBP nilai rapot gitu kan, karena prestasi. Jadi biasanya dan prestasi lain ya di luar itu non akademis pun juga ada lomba-lomba olimpiade misalnya. Itu juga bisa misalnya dapat medali apa itu juga bisa melalui SNBP. Matematik. Nah, nanti sudah misalnya biasanya akan ditentukan eligibilitas tadi. Eligibilitas itu apa? Eligibilitas itu kalian layak untuk mendaftar. Biasanya di ranking di sekolah ranking 1 sampai berapa nanti bisa mendaftar, bisa memilih. Tapi itu tadi pemilihan jurusan juga itu penting ya Pak. Sangat penting. Kadang kan menentukan masa depan Bu. Iya, karena misalnya ada yang pengennya kedokteran misalnya ya, pilihan pertama bolehlah kedokteran, tapi yang keduanya mungkin bisa jadi biologi atau misalnya yang relate lah dengan jurusan yang diinginkan. Itu juga perlu ya pertimbangan. Jadi yang pertama persiapan nilai rapot kalau mau SNBP dan juga jurusan yang dipilih dan juga universitas tadi. Itu jadi pertimbangan. Ketika sudah eligible daftar ya harus diterima. Kalau misalnya ditolak baru kalian bisa. Nah, itu kalau di Mendikbudristek itu memang jadi ketika sudah otomatis dia kalau SNBP ditolak baru bisa daftar SNBP. Tapi kalau sudah diterima dia tidak bisa daftar SNBP. Gitu. Juga mandiri ya. Jadi memang salah sudah diterima SNBP, ya sudah berarti sudah selesai perjalanannya. Tapi kalau misalnya mohon maaf Anda ditolak, nanti baru dibuka SNBT bisa daftar. Bisa daftar gitu. Yang mandiri pun sama. Biasanya kita ada nanti kolektif data bahwa yang sudah diterima di SNBT ini lewat jalur tes nanti nggak bisa lagi lewat jalur mandiri. Karena dia sudah diterima sebenarnya. Dan juga ada konsekuensi ya. Kalau tidak diambil itu kan ada blacklist dan lain-lain. Iya, betul sih. Dihindarkan seperti itu. Ya lebih ke itunya sih, dan memang ya tadi pemilihan jurusan dan
ya itu tadi kalau misalnya worst case sekali nih rekan-rekan nggak bisa masuk melalui jalur yang SNBP dan SNBT, kita masih membuka PCMB Mandiri. Jadi jangan sedih hati kalau memang pingin kuliah di sini strategis, terus banyak juga jurusannya, kalian bisa melalui PCMB Mandiri. Tunggu aja nanti setelah memang. Jadi kan karena kita ada 2 tadi kan, melalui Kemenak dan Kemendikbudristek. Jadi memang jadwalnya mengikuti setelah ini selesai, nanti baru akan ada PCMB Mandiri. Jadi ditunggu saja. Nah, mungkin yang harus dipelajari kalau mau ke UIN itu walaupun jurusannya informatika, tapi pasti ada ya sedikit ya kayaknya. Tapi bukan menjadi syarat. Iya, itu bukan menjadi syarat, tapi mungkin lebih kepada ibadah mungkin. Ibadah nanti sudah yang tidak ini mungkin akan lebih gitu ya. Artinya lebih bisa beragama, maksudnya begitu ya. Yang tadinya mungkin kurang mengenal. Tapi tidak perlu khawatir karena memang agama ini kan ya masa sih kita mau jauh-jauh kan, nggak mungkin ya Pak. Betul. Karena sebenarnya sains, nah kelebihan sains di UIN juga kan memang relate dengan misalnya kehalalan. Betul, jadi memang penelitian kami tuh bukan, nah halal ini bukan hanya ini sedikit ya tentang halal. Halal ini bukan hanya Islam, tapi halal itu sekarang lifestyle. Kalau halal itu biasanya makanannya pasti bersih. Kalau orang luar negeri itu udah, ini udah terlebih halal, hygiene, sanitasinya itu oke. Jadi bukan lagi hanya terkait Islam atau agama, tapi memang lifestyle. Gitu, ya. Jadi, nah di sini juga salah satu kelebihan kita ya Pak. Jadi di sini kita punya LPH, LP3H. Jadi memang riset-riset kita juga ke arah sana. Mengembangkan yang halal. Kemudian juga SDM kita juga ada ya, beberapa dosen yang menjadi auditor halal, kemudian mahasiswa juga bergerak di bidang halal dan lain-lain. Insya Allah jadi memang sangat komplit ya. Jadi pengalaman akademik dan pengalaman non akademik juga akan banyak ya. Termasuk mungkin keunggulannya bisa belajar agama ya. Nanti bisa belajar dari Kang Asep sama TAI. Yang lebih mahir maksudnya begitu ya. Tapi mahirnya di bidang ilmu sains nih ya. Tapi jangan teknologi takut harus hafalan atau apa gitu. Nah itu biasanya ya memang stigma orang-orang masuk UIN gitu kan. Harus bisa ngaji. Iya, harus bisa ngaji, terus syaratnya harus hafalan gitu kan. Padahal enggak seperti itu. Enggak, di FST mah agak lebih beda ya. Kalau sains ini lebih kajian-kajian keilmuan ya. Kalau masalah agama kita belajar bersama, maksudnya begitu. Jadi kecuali misalnya jurusannya ilmu hadis kan ada gosip maksudnya kayak harus hafal segini hadis. Ya kalau jurusan ilmu hadis ya wajar gitu kan ya Bu. Sains ya kayaknya kalau untuk suruh ngafalin hadis saya juga dosennya mereka bisa baca aja. Kadang kayak emang ada sih syarat ya. Jadi alhamdulillah bisa gitu. Tapi memang nanti lulusan sarjana sains ketika sudah lulus memang nanti kan yang namanya walaupun bidang ilmunya 5 tadi ya, informatika, kimia, fisika, biologi, matematik, tapi kan ditambah alumni UIN itu nanti karena fakultas sains tapi UIN bisa jadi seorang pendakwah ya. Bisa artinya gitu kan? Jadi keilmuan agama juga nanti ada tumbuh gitu ya. Bahkan misalkan sekarang walaupun kita dosennya di bidang yang umum nih Bu Analekta harus bisa misalkan kan ketika diminta untuk berdoa gitu dan lain-lain. Itu salah satu menjadi keunggulan sebenarnya. Ya bukan kelemahan tapi keunggulan. Iya, jadi kayak anggapan ya walaupun mungkin juga ya stigma tadi ya. Jadi itu juga misalnya stigma lemahnya atau stigma lebihnya kadang boleh kerja di UIN ya ngedoa bisa ya. Pasti. Jadi itu juga trigger untuk benar tadi ya. Mungkin bisa jadi ketua DKM misalnya. Maksudnya biasa pengajian gitu ya. Iya. Jadi memang koreksi juga. Jadi itu kalau jadi satu trigger lah untuk ke arah yang lebih baik. Betul, bersama-sama gitu ya. Istilahnya kayak ilmu sains dan teknologinya dapat, begitupun dengan ilmu agamanya. Betul, ya itu unggulan ya. Di zaman sekarang kan memang harus kita semuanya harus didapat ya. Di zaman sekarang ini. Ya, jadi teman-teman tuh jangan takut kalau misalnya mau daftar di UIN karena ya bisa dapat dua-duanya itu gitu ya betul tadi. Mungkin selain juga dapat jodoh dan lain. Itu bonus kayaknya ya Pak. Ini bonus nih. Bonus yang harus dicari gitu. Betul. Dicari ya. Insyaallah soleh-soleha insyaallah. Amin. Alhamdulillah ya bager-bager. Lihat aja nih dosen-dosennya soleh-soleha semuanya. Ya anaknya juga alhamdulillah kalau ngelihat misalnya kayak rajin puasa. Saya juga maksudnya jadi koreksi sendiri juga kayak saya puasa Bu Senin Kamis. Jadi kayak kita kan jadi Masya Allah gitu ya. Udah rajin atau gimana gitu kita kan jadinya ya. Mungkin ya itu sih betul ya. Bawa gitu. Iya, insyaallah. Walaupun kalau saya di kelas saya selalu bilang bahwa agama dan sains itu bukan suatu hal yang diperdebatkan ya. Tapi mereka berjalan beriringan. Banyak hal yang bisa
Sains dan teknologi, natural products Betul, terutama ya Pak. betul, ya, Misalnya natural. sebagai contoh kalau ngajar natural products seperti madu gitu kan, ternyata lebah pada surat An-Nahl itu ternyata ada sarang-sarang lebah tuh Allah tuh minta si lebah tuh membuat sarang di pegunungan, di mana ternyata itu ada di Al-Qur'an dan yang memang dan dari dalam perutnya itu keluar bisa dijadikan obat dan ternyata itu erat sekali dengan sains gitu. Itu sih yang jadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh kami. Riset-riset kami juga tentang obat-obatan ya, termasuk kami juga sekarang sedang mengembangkan misalkan obat-obat yang berasal dari tumbuhan istilahnya fitokimia bahasanya kami itu ya, istilahnya dari misalkan ada suku Baduy, mereka kan sering pakai obat tuh ya, secara tradisional kok bisa menyembuhkan, maka kita tidak tahu sebenarnya komposisi obatnya apa. Nah, maka kami teliti, termasuk sekarang ini kerjasama dengan BRIN itu kan juga kajian-kajiannya secara teknologi kita kaji ya, secara strukturnya seperti apa dan lain-lain. Itu menjadi sangat menarik ya. Itu menjadi poin penting bagi alumni-alumni yang SMA sekarang bisa gabung di kami karena kami juga perspektif keagamannya ada, tapi sainsnya juga sangat kuat dengan laboratorium yang cukup luar biasa baik ya. Terus kita bertambah. Kira-kira begitu ya. Ibu menyinggung tadi nih soal SNBP ya. Apa sih bedanya SNBP sama SNMPTN itu? Soalnya dulu aku tuh masuk UIN tuh lewat jalur UM. Jadi aku UM-nya ini kan berarti ini ya keagamaan ya, Kementerian Agama. Jadi SNBP tuh sebenarnya prestasi kalau dulu tuh jalur rapot ya. Tanpa tes. P itu prestasi ya tanpa tes. Itu sama kayak SPAN ya, Bu? SPAN ya. SPAN. Jadi kalau lagi presentasi tuh timeline-nya sebenarnya mirip ya antara berdekatan waktunya SNBP dan SPAN. Jadi setelah itu ya mirip kan, hanya saja memang penyelenggaranya saja yang berbeda. Tapi ini Bu Anandekta, ini kadang-kadang teman-teman dari madrasah khusus nih, saya lihat ya. Madrasah itu kan berharap mereka itu ketika masuk kan itu juga masuknya ke umum nih. Kan kita kan sudah tahu nih sekarang ada Fakultas Saintek atau Sains ya, yang 5 prodi itu. Tapi mereka kadang-kadang menunggunya SPAN atau UMPTN, padahal ini salah. Artinya bukan apa-apa kalau kita memang jalur Kemendikbud Sains sekarang itu ya. Kemendikbud Sains itu berarti kan lewat jalur SNBP terpisah dengan SPAN. Nah, SPAN ini adalah untuk keagamaan sosial yang ada di UIN ya. Tetapi kalau yang umum seperti sains kita ini, maka itu harus mengikuti SNBP. Nah, itu. Begitu juga UMPTN tadi ya. Yang ditanya oleh TAI itu berbeda. Nggak akan ditemukan karena kita masuknya di SNBT. Itu sih yang sering menjadi saya mau daftar terutama dari madrasah. Betul, mispersepsi di madrasah terutama nih. Kita memang berharap pesantren juga ya, pesantren juga ayo dari madrasah dan pesantren. Ini kan yang mau sains tidak selalu harus belajar agama kan. Dia mungkin sudah 6 tahun kan di pesantren gitu kan. Sudah jadi ustaz kan begitu ya. Tinggal sekarang jadi saintisnya gitu kan. Nah, jadi silakan keilmuannya variannya yang umum, tapi dia basic pesantren itu kami akan sangat senang ya. Berarti bisa gitu ya Pak? Sangat bisa. Asal jurusannya IPA, karena kan pesantren juga ada IPA. Ya, bahkan sekarang IPS juga bisa. Sekarang, tapi memang diusahakan memang yang IPA sih insya Allah. Karena memang ada beberapa, mungkin kalau informatika bisa ya. Informatika sekarang boleh. Tapi kalau untuk kimia, matematika gitu ya, mungkin perlu penyesuaian. Khawatir nanti nggak lanjut. Iya, ada kasus memang banyak yang seperti itu. Ingin coba-coba masuk, tapi satu semester akhirnya lost gitu kan. Dia jadi dari pesantren, terus nggak pernah masuk sains, terus agak kaget. Iya, betul ya. Karena mungkin kok beda gitu kan. Suasananya itu tadi ya, memang di sains itu. Jadi memang riset ya, dan lain-lain. Riset itu sih berbeda dengan yang sosial. Betul. Nah, betul ya, jadi banyak. Nah itu tadi ya buat teman-teman baik itu SMA, SMK ataupun madrasah ya atau MA, boleh banget kalau misalkan teman-teman mau kuliah di UIN ngambil istilahnya keilmuan sains dan teknologi, bisa daftar di jalur SNBP gitu kan ya Ibu? Ya, SNBP, SNBT dan Mandiri. SNBP dan PCMB juga ya, kami juga bisa. PCMB Mandiri. Ya, silakan. Nah itu tadi ya teman-teman. Nah kembali lagi ke topik kita di Fakultas Sains ya. Kalau di Fakultas Sains, karena tadi kan jalurnya udah kita bahas nih ya, SNBP, SNBT, dan PCMB Mandiri. Nah, dari ketiga jalur itu bisa dapat beasiswa gak sih, Pak Bu? Semua jalur. Bisa? Jalur beasiswa. Semua jalur, jadi lewat SNBP juga bisa Bu Anakta ya. Kemudian juga jalur yang SNBT juga bisa. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang berbeda. Kalau di jalur Mandiri, itu kan, di perguruan tinggi yang lain di umum itu tidak mendapatkan beasiswa. Kalau di kita tetap terbuka.
beasiswanya bisa. Jadi KIP-nya kalau KIP memang sampai itu sih Pak, sampai ke SNBT ya. SNBT, tapi ada beberapa beasiswa lain sih kayak beasiswa scholarship. Jadi kita ada banyak sih. Insyaallah. Ada beberapa. Jadi kalau dari UIN sendiri memang kan kalau KIP memang sudah umum ya. Kartu. Kita juga ada beasiswa PPA, Peningkatan Prestasi Akademik yang dari UIN sendiri, dari fakultas ya. Dari fakultas. Yang kita tertentu, kemudian ada beasiswa Basnas, BCB, Basnas sendiri, BCB sendiri. Bahkan jurusan yang unik nih, jurusan yang matematika dan jurusan informatika itu bahkan BI. Bank Indonesia memberikan beasiswa. Nah itu hanya 2 prodi itu memang ya. Berarti hanya 2 prodi. Yang ada prodi dari 5 itu yang dapat beasiswa dari BI itu adalah matematika dan informatika. Jadi terkait dengan perbankan mungkin FEBI. Iya karena setahu saya dari BI itu fakultas FEBI gitu kan. Ternyata di fakultas sains sekarang ada bisa. Khusus 2 prodi itu. Juga sudah ada yang dapat sudah dari berjalan. Informatika dan matematika. Dari BI itu jadi dibintanya memang ada 2 ya, prodi matematika dan informatika. Karena terkait dengan SDM yang ada di BI. Ya, jadi kadang dan besarannya cukup menjanjikan juga. Jadi kalau untuk beasiswa di UIN ya terutama ini kalau tadi spesial untuk FST mungkin dari BRIN itu kita kerjasama cukup erat ya dan berbagai macam pusat riset. Tapi kalau untuk UIN secara umum sendiri ya beasiswanya ini banyak. Kalau KIP udah pasti kita dapat jatah. Lalu ada tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dekan ada beasiswa Basnas sendiri, ada BCB sendiri, ada juga beasiswa Indah Kiat juga ada ya Indah Kiat, betul. Jadi kita kerjasama beasiswa dari perusahaan. Indah Kiat ini memang beasiswa yang sifatnya komunitis ya, sifatnya community dan juga berprestasi, Bu, dan itu sudah ada MOU dan MOE-nya. Bahkan Indah Kiat ini kan perusahaan yang sekalian juga kita CSR-nya ada ya. Kita buat kebun taman ke hati gitu ya. Kemudian juga kita kemarin itu baru saat ini juga masih menanam pohon buah ya. Kerjasama dengan Bank Permata dan lain-lain. Jadi kerjasamanya itu, tapi memang mohon maaf itu semua itu dipusatkan di Fakultas Saintek ya atau Sains. Karena terkait dengan green kampus tadi, penghijauan. Kami menjadi fakultas yang memang bertanggung jawab ya atau leading untuk bisa mendesain leading sektornya untuk menggreen itu. Karena kan kami punya jurusan biologi ya, jurusan kimia ya dan lain-lain itu arahnya adalah kepada green campus tadi. Ada selain itu juga ada misalnya ada BSI scholarship juga ada. Nah yang cukup besar ini adalah KJMU. Jadi kalau yang memang dari Jakarta, kalau memang sekolahnya di Jakarta itu kita ada KTP juga. Ya KTP tinggal dan sekolahnya harus di Jakarta itu ada KJMU. Besarannya tuh mungkin sekitar 9 juta itu cukup besar ya. Per semester. Wow. Kalau BI itu terbesar kedua mungkin sekitar 6 juta. Jadi memang dengan range variasi. Jadi intinya kalau memang misalnya tertarik dan mungkin ada, insya Allah kita bantu ya akomodir ya. Kalau jangan lupa juga ada beasiswa dari Pemda juga. Iya, Pemda Cilegon. Untuk Cilegon juga kita ada kerjasama juga. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan terus ya. Betul. Banyak dan kita juga coba inisiasi juga dengan yang lain. Hanya saja ya itu sih. Tapi ya yang paling umum sih KIP tadi. Dan yang paling besar biasanya dari daerah-daerah. Daerah pemerintah. Dan yang paling besar memang untuk saat ini dari KJMU itu. Ya, betul, dari pemerintah Provinsi DKI ya. Ya. Ada kalau sekarang bukan DKI ya. Daerah khusus ya. Masih DKI kayaknya. Masih DKI ya. Udah ganti. Masih DKI ya. Iya. Ternyata banyak banget ya beasiswa di Fakultas Sains dan itu tadi sempat dibicarakan juga terkait nggak hanya untuk masyarakat Banten aja gitu kan. Buat teman-teman yang kuliah yang sekolah di Jakarta atau orang Jakarta gak menutup kemungkinan untuk dapat beasiswa KJMU tadi. Iya, di Bogor juga ada Pancakarsa. Bahkan waktu itu ada dari mahasiswa Rembang itu juga ada beasiswa. Jember juga ada ya. Jadi memang dari biasanya memang mereka punya slot sih ya untuk mahasiswa yang keluar dan biasanya tidak dilihat universitas ya, maksudnya yang penting mereka kuliah di universitas negeri itu sih. Betul. Iya. Yang penting negeri gitu. Negeri ya. Biasanya mereka akan memberikan beasiswa. Wow. Tapi kalau besaran UKT kalau misalkan nggak dapat beasiswa nih ya Pak Bu di Fakultas Sains tuh paling murah berapa sih? Ya kita mengikuti gradingnya yang ada secara nasional kan.
bahwa untuk grade 1 kan hanya 500 gitu kan, tapi memang hanya sekitar berapa? 5% ya dari jumlah mahasiswa. Nanti ada ada grade 2 ya, ada grade 3 dan lain-lain. Memang harus diakui di sains ini memang kan paling tinggi secara operasional karena kan ada praktikum dan lain-lain, pembelian bahan-bahan. Artinya memang ini juga menjadi PR bagi kita ya, tapi memang harus kenyataannya memang di semua FST itu biasanya itu agak lebih tinggi, lebih mahal dengan jurusan lain. Ya, jadi memang tapi relatif murah lah ya. Kita paling besar tinggi kita hanya mungkin 5 juta di kita. Per semester itu ya. Per semester itu paling tinggi. Iya betul. Grade paling tinggi kita 5 juta ya Pak. Tapi kalau kita bandingkan dengan universitas swasta misalnya biasanya lebih tinggi ya Bu. Ada juga negeri-negeri yang lebih besar. Selain juga kan ada namanya sumbangan SPI dan lain-lain kan. Kalau kita tidak. Kalau di UIN ini memang kelebihannya kita hanya membayar UKT uang saja. Kuliah tunggal. Murni hanya satu saja. Walaupun mandiri itu kalian hanya membayar UKT saja tanpa membayar uang gedung, misalnya kayak sampai berpuluh-puluh juta itu kita tidak. Jadi memang walaupun misalnya 5 juta ya udah 5. Bahkan waktu itu ada rekan juga masuk sini, ini bener Bu cuma bayar 5 juta aja gitu. Mungkin untuk yang memang tadinya tahu maksudnya biaya kuliah apalagi di FST ya, biasanya ya tergolong bisa jadi pertimbangan juga sih untuk dan mungkin living cost-nya juga mungkin tidak terlalu kurang lebih lah ya. Betul. Istilahnya kehitung cukup murah juga gitu ya Bu. Karena ya setahu saya kalau misalkan apalagi di FST gitu biasanya kayak jurusan biologi aja ya itu bisa sampai 15 juta kan karena memang praktikumnya yang banyak biasanya seperti itu. Tapi kalau di UIN sendiri paling tinggi itu 5 juta. 5 juta. Tapi itu pun kayaknya 4 juta deh, maksudnya 47. Enggak sampai nominal 5 juta. Ya ada sekitar 5% ya. Jadi kita sih, persentase nanti berapa orang. Jadi enggak semuanya. Dan itu juga masih banyak juga yang 1 juta. Ya ada terjadi. Nah, ini dia juga. Jadi nanti ketika memang penentuan UKT juga harus diisi dengan benar ya. Jadi jangan sampai nanti takutnya ngisinya, tapi jangan juga direndah-rendahkan gitu. Jadi memang supaya dapat UKT yang pas gitu. Ya. Kompetitif ya sebenarnya. Jadi bisa bersaing lah kalau dari harga ya. Kalau dibagi ibaratnya kalau walaupun 1 semester bukan 6 bulan ya, tapi per bulan misalnya kalau mau nabung sebulan 1 juta juga masih bisa gitu kan. Betul. Jadi kalau dibandingin sama swasta ya, daripada swasta paling lulusan negeri lah ya gitu. Masih ada lebihnya. Siap. Kayak menyinggung soal beasiswa nih Bu. Pasti banyak banget dong mahasiswa yang berprestasi di Fakultas Sains ini. Kira-kira apa aja sih yang udah dicapai sama mahasiswa di Fakultas Sains ini? Banyak ya, mungkin dari sejak angkatan yang tertua ya. Kita dulu kan prestasinya ada yang dia bisa melakukan riset di Swiss Jerman waktu itu ya selama 3 bulan. Itu beasiswa coverage dari Uni Eropa. Kemudian itu prestasi yang di fisika ya. Kemudian juga alumninya menjadi riset asisten ya, dan penerima beasiswa. Kemudian yang terbaru ya, mana kita itu ini anaknya Bu Analekta nih, ya itu namanya Lutfia Iwan itu kan sudah diwawancara juga tuh ya. Oh sudah diwawancara? Iya sudah. Ya. Itu kan juga. Ya itu mahasiswa bimbingan saya. Bimbingannya itu dosennya adalah Bu Analekta ya, biologi. Jadi bisa dapat gold medal. Bisa gold medal di Taiwan ya. Dan itu juga dibantu oleh kita kan, oleh kampus ya. Alhamdulillah juga dapat bantuan dari kampus. Jadi kalau memang mau ikut internasional lomba atau apapun, insya Allah kalau dari saya, dari Padekan insya Allah terbuka. Jadi yang penting disampaikan, kalaupun misalnya perlu ada pembimbing, kami insya Allah dengan senang hati membimbing. Karena kan pasti harus dibimbing ya kalau membuat sesuatu tuh. Apalagi ke luar negeri gitu kan. Biasanya ada hal yang memang harus dipersiapkan dan alhamdulillah sampai berangkat ke ini yang terbaru ya Pak, dan dapat gold medal di Kaohsiung itu. Jadi ide ya dari ini juga sama. Jadi kalau kita erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, misalnya kayak kulit alpukat kan bisa dibuang, ternyata kulit alpukat ini bisa untuk bahan untuk cat kaleng makanan. Cat kaleng makanan itu kan biasanya dari bahan sintetis lah buatan. Nah itu bisa pakai ekstrak dari kulit alpukat. Nah selain dia jadi anti korosi Pak. Jadi selain di anti korosi itu supaya nggak berkarat ya. Biasanya kan takut ya kalau makan terus ada karatnya. Jadi dia anti korosi. Selain anti korosi ternyata dia antibakteri. Antibakteri itu supaya nggak busuk makanannya. Jadi ternyata aktivitasnya tuh baik gitu. Iya. Itu sih, jadi memang
riset-riset di fakultas saya cukup unggul juga ternyata ketika dikompetisikan, dan kami dapat gold medal gitu. Saya juga baru tahu nih. Ya, ini ya. Jadi ternyata udah go internasional ya, Bu. Iya. Hebat. Ada beberapa yang kuliah sudah melanjutkan S2 juga ya. Di Labuan tadi dengan beasiswa full dari pemerintah Thailand. Artinya full itu berarti beasiswa kuliahnya iya, kemudian juga beasiswa living cost ya. Biaya hidupnya juga dari pemerintah Thailand. Nah, ini insyaallah sekarang ini kita doakan ya, 2 sudah mendaftar ya. Tinggal menunggu proses wawancara biasanya di Kedutaan Besar Thailand. Mudah-mudahan nanti bisa dua-duanya diterima. Ya, itu menjadi rutin kita setiap tahun dari jurusan biologi terutama ya. Kami juga berusaha menjalin kerjasama dengan rekan-rekan Pak Dekan, rekan-rekan kami di luar negeri supaya mungkin bisa ada pertukaran pelajar atau apa. Tapi untuk yang terbaru sih itu sih. Ada banyak juga sih kalau dari lokal hanya saja mungkin ya tadi berbasis riset tadi itu sih kelebihan kami. Gitu. Ya. Tapi itu udah wah banget gitu ya, Bu. Internasional dapat medali emas gitu kan, sebuah prestasi yang harus dibanggakan gitu, apalagi mahasiswa UIN yang notabene agama gitu kan, yang kita bahas tadi, bahwasanya tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa Saintek juga bisa meraih prestasi yang sesuai dengan passionnya gitu kan. Betul. Inovasi tadi gitu. Dan Lutfia ini juga, itu kasus Lutfia ya, walaupun ada yang lain juga, Lutfia ini juga ditawarkan untuk tadi BRIN, karena kan Lutfia masih semester 6 ya. Iya, magang juga di BRIN. 6, lalu untuk BRIN kan sekarang sebentar lagi pengumuman dan sudah diterima. Jadi kalau sudah diterima magang di BRIN, insya Allah risetnya itu insya Allah sudah tingkatnya lebih maju lagi, lebih high lah pasti. Nanti kemungkinan untuk yang tadi degree by research, degree by research itu bisa kuliah berdasarkan riset gitu sampai S2 bahkan S3. Mau kuliah dimanapun di dalam dan di luar itu bisa. Jadi insya Allah kerjasama kami, walaupun mungkin kami baru beberapa tahun, tapi kami 3 tahun berjalan di sini ya dengan BRIN itu. Baru 3 tahun tapi udah bisa mencetak prestasi yang go internasional, menjadikan Saintek istilahnya bisa diperhitungkan gitu ya. Hebat banget Bapak Ibu. Ya, terima kasih ya. Wow. Nah, tentunya tidak terlepas dari Fakultas Sains tersendiri gitu ya, yang mendukung prestasi mahasiswanya, baik itu dari bimbingan para dosennya. Nah, kalau membahas tentang Fakultas Sains, di Fakultas Sains sendiri itu Bapak Ibu ada fasilitas apa saja sih yang bisa mendukung mahasiswa gitu? Ya, pasti kita sekarang ini punya 8 lab ya, Bu Narikta ya. Ada 8 lab. Lab apa aja tuh? Jadi ada lab dari kimia ya, kimia komputasi, kemudian kimia komputasi, kemudian fisika komputasi ya, biokimia maksud saya ya, biokimia, kemudian juga biologi itu ada mikrobiologi ya, kemudian lab lab riset terutama ya, kemudian juga artinya dari 8 itu memang ada yang sifatnya akademik, ada yang sifatnya untuk praktikum pendidikan, lab pendidikan namanya. Ada juga untuk lab riset ya, masing-masing ini jadi semua fisika ada lab risetnya. Kami punya fasilitas alat-alat misalkan seperti yang advance ya, ada SEM ya, ada SEM untuk orang fisika material namanya. Nah, itu kemudian ada juga kita punya GISI ya, gas kromatografi namanya, bisa untuk kimia dan juga bisa untuk fisika, biologi juga bisa. Kemudian juga ada ini kalau Bu Analekta ini senang dengan PCR. Nah, apa itu PCR? Untuk meneliti sekuensial. Sekuensial artinya urutan DNA gitu ya. Mau dia hewan, sudah molekuler ataupun tumbuhan. Jadi bisa ketahuan tuh DNA apa masuknya. Ya, itu yang bisa digabung-gabungin gitu gak sih, Bu? Apa? Ya spiral gitu lah, yang kayak spiral. Kalau COVID dulu kan, kalau COVID tesnya kan biasanya antigen atau pakai PCR. Nah, itu salah satunya. PCR tuh memang metode deteksi yang sekarang sedang sebenarnya sudah cukup lama, tapi kita punya PCR-nya qPCR, jadi itu lebih advance lagi. Jadi memang ya cukup banyak sih fasilitas laboratorium yang dimiliki, dan yang spesial itu memang kita punya laboratorium riset untuk meneliti dan memungkinkan, walaupun mungkin ini berjalan juga terus dikembangkan, karena kami kan terus mungkin menambah bahan, makanya kami juga membuka peluang untuk kerjasama riset atau mungkin untuk jasa itu juga jasa analisis silahkan gitu ya. Kita punya kemampuan untuk menganalisis jasa yang misalkan ada yang ikut analisis di kita, silahkan dari kampus lain atau bisa lain. Sangat bisa ya. Jadi kita juga sangat welcome dengan penggunaan ya. Mungkin dengan tarif tertentu yang diatur oleh universitas biasanya. Kami sangat terbuka ya.
itu dari laboratorium Pak. Mungkin kalau yang lain sebenarnya Ormawa kami juga berkembang ya. Banyak Betul. Ada 8 sekarang, tingkat fakultas ada 2, SEMA DEMA, dan juga ada HMPS Prodi ya, ada 5. Ditambah dengan Ormawa Gas ya. Gas itu artinya semacam ya seperti Gandara Alpha Science. Ya, penyanyi sih itu loh. Nyanyi seni, kayak paduan suara gitu. Paduan suara, seni dan lain-lain ya. Iya, banyak Banyak ada semuanya paduan suara yang memang yang ya lain-lain. trio yang nyanyi lah gitu. Hiburan lah biasanya. Ya, ada juga nari gitu juga sih. Betul. Dan juga ada juga yang di bidang ini pusat-pusat studi ya. Ya, robotik juga. Robotik dan lain-lain ya. Kami kan sebenarnya langganan ya. Kalau ada lomba robotik di tingkat internasional, biasanya kami kirimkan dari kami. Ikut ya. Ada Pak Doni namanya ya, itu juga dosennya dari ITS ya, sedang doktoral. Smart home gitu. Atau jadi sebenarnya kami cukup lengkap ya untuk bidang ya ini kepada bidang masing-masing. Misalnya kalau kimia Pak Asep kimia organik, ada kimia anorganik, ada kimia fisik, analitik juga. Lalu misalnya biologi ada orang mikro, ada orang botani, ada orang hewan. Ya, orang biologi. Lalu misalnya fisika, ada fisika kuantum, ada fisika material, ada juga geofisik karena kan kita dekat dengan pantai ya. Tsunami. Geofisika juga ya. Betul. Tsunami kan juga erat sekali ya kalau kita ke Anyer kan dekat ya. Dan itu penelitian-penelitian terkait fisika bumi dan lain-lain. Kebencanaan itu juga banyak. Jadi memang ya sesuai dengan archipelago dekat kita juga banyak hal sih. Dan riset ini kan terkait dan terlinkkan secara internasional ya. Jadi kami juga dosen-dosennya ya, mungkin nanti juga akan mengajak mahasiswa ya untuk selain lomba juga nanti bisa mengajak mahasiswa untuk presentasi riset dan lain-lain luar negeri gitu ya. Kami juga berperspektif begitu karena beberapa dosen seperti Bu Ana kemarin ke Arab Saudi kan, di awal tahun kan tahun 2024 ya. Kemarin saya juga kan baru pulang dari India gitu kan. Saya menjadi narasumber di India selama seminggu dengan beasiswa dari India ya, di dua universitas. Undangan karena diundang jadi narasumber, jadi kita memang cukup diapresiasi ya. Jadi bayar tiket dan lain-lain sudah di cover semua. Nah, artinya ini menarik ya. Nah, pasti dosen juga pasti kan mengikutkan mahasiswa ya. Iya betul. Bahkan tahun 2006 nih perspektif nih sebenarnya Bu Analekta. Saya merencanakan supaya ada konferensi internasional yang bisa artinya istilahnya ilmuwan-ilmuwan dari India, ilmuwan dari Thailand, dari Malaysia ya, dari Singapura dan mungkin dari Uni Eropa yang pernah kita kerjasama ini siap untuk bisa konferensi internasional di Fakultas Sains atau Saintek kita. Harapannya begitu ya. Insya Allah sebenarnya tahun 2006 perencanaannya begitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Insya Allah ya, insya Allah kita open ya. Karena mereka sudah mau sebenarnya kalau datang ya, tinggal kita menyiapkannya. Nah gitu ya. Nah ini juga mungkin karena ada link-link internasional. Nanti mungkin juga ada yang dari Arab Saudi, King Abdul Aziz ya. Bu Ana bisa datang juga dosennya, bergantian gitu diajak ke sini dan lain-lain. Atau nanti seperti Bu Analekta nanti bisa sekalian umroh gitu, bisa sekalian riset dan lain-lain ya. Jadi jalurnya memang kita usahakan ya sebaik mungkin dalam link bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Ya, dukungannya juga misalnya ada juga memang mahasiswa kita yang tidak hanya misalnya akademik seperti MHQ, HIFZ itu juga sebenarnya ada beberapa kemarin betul, ada cabang olahraga juga ada olahraga juga catur, maksudnya banyak selain akademik dan tari ya. Saya ada teman dari Fakultas Sains dia senang nari gitu dan kemarin tari juga memang ya. Kalau biologi good looking lah ya Pak ya. Ya karena menarik kan. Jadi kalau mau dapat yang good looking kalau laki-laki bisa tuh ke biologi ya. Dan itu bahasa perempuan ya. Di biologi itu paling laki-lakinya ada 45 ya Bu Ana. Iya, ada juga sih yang banyak tapi memang ya mayoritasnya perempuan. Terhitung dan itu makhluk langka. Boleh nanti aku mampir. Silakan. Kalau mau mampir ke informatika, kalau informatika banyaknya kebalik. Coba nanti saya ke biologi Bu. Kalau biologi satu kelas paling hanya ada 10 ya perempuan. Itu kebalikannya sih. Kalau informatika rata-rata laki-laki. Karena teknik mereka. Iya. Kalau fisika sih mungkin 50-50. Kimia juga 50-50. Matematik juga 50-50. Tapi kalau biologi mostly perempuan, laki-lakinya makhluk langka. Kalau di informatika juga biasanya laki-laki gitu. Tergantung prodi kan ya. Iya. Spesifik kita. Ya begitu sih. Ya kita jadi suasana di akademik dan akademik sih insya Allah kami dukung sekali. Dukung selalu ya kita. Yang jelas komunikasi sih dengan
program studi. Kalau memang misalnya Betul. ada Bu kami pengen ini, insya Allah kami fasilitasi, walaupun mungkin nggak dari prodi, kami bisa ajukan dari Betul. fakultas atau dari Kami akan universitas. bahkan universitas sangat aktif sekali ya, Insya sangat Allah antusias sih juga. sekali untuk mendukung, mendorong gitu ya. sangat mendorong. Misalkan coverage mulai dari tiketing dan Iya, lain-lain itu betul. didorong universitas itu. Asal memang anggarannya jelas ya Pak. Iya. Dan kegiatannya juga jelas. Iya, tuh. kegiatannya juga jelas. Artinya dibimbing oleh kita juga, Iya, betul. dosen kita. Dia harus ada penanggung jawab sih, Penanggung jadi nggak jawab. bisa tiba-tiba anak pergi sendiri gitu. Iya. Memang harus ada itu, Betul. dan komunikasi dengan dosen. Apalagi ke luar negeri kan, Iya. kalau ada apa-apa mau nama kita ya. Tadinya saya mau ikut berangkat juga Pak ke Taiwan kan, tapi pas saya udah beli tiket untuk ke Saudi, jadi terus pas cek mampir Taiwan kayaknya cukup mahal Mahal di gitu. Taiwan. Oh iya. Jangan juga sih memang. Kita kan udah habis umroh dulu, Bang. Ke Taiwan. Taiwan dulu Pak. Seperti itu ya. Nanti kan dibersihkan dulu tumpeng. Ya, mungkin dari saya ternyata itu rahasia di balik prestasi mahasiswa Fakultas Sains gitu kan. Ternyata di balik itu tuh ada para dosen, para dekan, para Dekan satu aja. sorry. Mungkin ada para Dekan, wadek. para wadek gitu. Yang memang mendukung dari prestasi si anak gitu Iya, kan. betul. Sangat-sangat kita dukung ya. Kita bersemangat karena memang lahirnya dulu tahun 2019, prodi baru. Kita bahkan sudah punya menjuarai OSN Pertamina waktu itu Bang Neta. 1 2 3 ini secara regional kita yang juara waktu itu, dapat hadiah ya lumayan ya. Ada yang 3 juta, 2 juta, 1 juta. Itu mengalahkan UPH, mengalahkan FST, bahkan mohon maaf ya UIN Jakarta dan lain. Nah, regional Banten masalahnya. Kita juara 1 2 nya dari fisika kita waktu itu. Wow. Biologi juga juara di regional di waktu juara 2 Farhan itu di mana di Jogja. Ya, IPBBM itu. Jadi memang kita sangat bersemangat ya untuk mendorong mahasiswa terus prestasi, terutama yang sifatnya karya ilmiah. Iya, Nah, terutama. insyaallah. Jadi artinya Ya, walaupun saya agak kaget juga waktu kemarin Bu saya izin untuk lomba hafal hifzil Quran. Oh iya ternyata maksudnya di kelas juga. Kadang kita juga jadi kayak salut, oh ya dia secara saintifik dia oke, tapi secara agama juga baik. Masya Jadi, Allah. ya Iya, tadi kalau ingat mau relate-nya ini. itu tadi alumni pesantren. Iya. Makanya ayo alumni pesantren silakan ya. Oh. Baik pesantren modern maupun pesantren salafi, jangan ragu-ragu untuk bisa kuliah di Fakultas Sains ya, karena silakan nanti kan istilahnya dia seorang hafiz gitu kan, hafizo yang sudah soleh tapi juga dia belajar matematik, belajar kimia, biologi ya, kemudian informatika dan apalagi kimia. Jadi ilmunya silakan. Ya, kira-kira begitu. Ternyata luas banget gitu Ya. kan, dan itu tadi salah satu contoh dari lulusan pesantren gitu kan, bisa Ya. juga gitu kan Betul. kuliah di ngambil sains dan teknologi. Nah, sebagai pesan dari Bapak atau Ibu buat teman-teman yang mau kuliah nantinya, boleh disampaikan pesannya. Ya. Ini bukan pesan terakhir kan, bukan kan? Closing statement. Statement maksudnya ya. Kalau saya Bukan pesan terakhir. Pesan terakhir ya. Nanti lagu Liodra. Iya, ini Penutup Pak Wul. Iya, pesan penutup atau closing statement. Artinya pertama kami ingin menyampaikan, ayo mengajak ya kepada para alumni yang sekarang sudah kelas 12 untuk bisa kuliah di Fakultas Sains atau Saintek di UIN SMA Banten ini dengan beberapa keunggulan, ya fasilitas yang luar biasa, di laboratorium juga sangat layak ya. Kemudian juga dosen-dosennya seperti kami terutama ini yang muda-muda ya, masih seperti Bu Analek tadi banyak sekali ya. Dosen 80% masih dosen muda. Nah, ini berbeda ya. Jadi masih energik dengan kualifikasi dosen yang luar biasa, kemudian juga fasilitas laboratorium ya. Kemudian kita juga sudah menempati di ruang fakultas ya dengan kelas yang nyaman dan lain-lain ya. Dan semua istilahnya diberikan kesempatan untuk berkreativitas dalam bidang olahraga, seni dan lain-lain. Ayo kita bergabung di Fakultas Sains dan Teknologi ya, atau Fakultas Sains UIN SMA Banten. Dengan beberapa tadi ya, beberapa jalur yang bisa kita masuki. Ada jalur tanpa tes atau prestasi SNBP, kemudian juga jalur tes ya atau dulu mau UTBK, SNBT, dan juga jalur mandiri. Ayo kita bisa bergabung. Mungkin Mbak Nalika silakan ada. Ya itu sih intinya bagi ini, jadi kalian harus aktif mencari informasi. Jadi jangan menunggu, oh saya nunggu SPAN. Kami kalau mau sains dan teknologi kami hadir di SNBP dan SNBT. Jadi harus dilihat juga timelinenya. Mendekatkan diri saya kepada Allah juga kepada guru BK ya. Jadi jangan sampai tertinggal informasi. Semoga maksudnya timeline tadi tuh cukup penting, karena kalau tertinggal nanti ya kalian pas mungkin kalian bisa gap year atau apa. Dan kami hadir sebagai fakultas dan juga sebagai jurusan yang memang menyediakan ilmu murni. Jadi jangan khawatir, insya Allah kami
bisa bersaing dengan FST yang lain ya. Dan juga lokasi juga kami cukup strategis, jadi jangan takut. Dan juga banyak juga kalau masih mau happy banyak mall dan lain sebagainya di sini. Apalagi kalau yang suka back to nature banyak banget ya. Hidden gem anak-anak sekarang. Kita sering ekspedisi juga riset ke gunung-gunung ya. Iya, itu sih. Berapa? Jadi intinya jalurnya sih yang harus kalian notice bahwa kita ada di jalur Jadi jangan nyari UIN SMA Banten jurusan biologi, fisika tapi di SPAN. Kita ada di SNBP dan SNBT. Tapi kalau memang terlewat kalian bisa melalui jalur PCMB. Gitu sih. Oke, baik. Ibu, Bapak terima kasih banyak untuk obrolan kita yang sangat daging sekali ya. Iya, informasinya menarik sekali buat teman-teman yang sekarang mungkin masih kelas 12 gitu kan ya, yang sedang mempersiapkan untuk kuliah. Semoga kedepannya di Fakultas Sains dan Teknologi pertama banyak mahasiswanya yang daftar, terus kedua makin meroket gitu kan. Kalau dari saya pribadi, karena memang kalau saya pribadi suka gitu terhadap dunia sains, karena memang masuk jurusannya dulunya saya ilmu sosial, jadi nggak bisa ngambil di sains gitu. Ya, tapi sekarang bisa ya. Sekarang asal bisa lulus tesnya. Tapi sebenarnya banyak, kita sebenarnya kolaborasi riset sih tidak menutup kemungkinan dengan orang sosial. Oh iya betul. Ada juga orang kan misalnya kena gula darah, ternyata kena stres itu kan betul Bu. Psikis gitu kan. Jadi itu juga bisa juga kita riset. Iya betul. Nanti diobrolkan ya Bu, kita bisa riset terhadap tingkat stres mahasiswa tingkat akhir misalnya itu bisa juga. Siap Bu. Ya, itu tadi ya Bapak Ibu, terima kasih banyak saya ucapkan sudah menyempatkan hadir di podcast pada hari ini. Dan buat teman-teman untuk siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan, jangan lupa daftar dan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jangan lupa ngambil di jurusan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, yang tentunya banyak sekali pilihannya. Ada 5 jurusan tadi yang bisa teman-teman pilih sendiri sesuai dengan passion teman-teman seperti itu. Dan mungkin kita cukupkan untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.